Selamat pagi, jemaat dan simpatisan sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Bethel Bandung. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini, kita juga akan bersyukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah online ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Frans Silitonga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini, kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk beraktivitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah, tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya, mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Marilah berdiri, menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah,
susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini, kami datang bersujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh dan roh dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikan sebagai berhala modern sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari Minggu kelima sesudah Pentakosta adalah dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Selama-lamanya. Saudaraku yang kasih, jemaat Tuhan, pada hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, kita juga sedang memperingati akan hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, hari ulang tahun ke-18 Yayasan Kesehatan, dan hari ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Hakim-Hakim 2 ayat 6 hingga 16 dengan tema menyembah Tuhan atau Baal. Nah, saudaraku yang kasih, kondisi bangsa Israel pada waktu setelah meninggalnya Yosua adalah ditunjukkan dengan semakin merosotnya
kehidupan moral mereka. Dan tentang mereka ini dikatakan pada ayat yang ke-11, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, tindakan mereka ini menimbulkan murka Tuhan. Namun, di sisi lain Tuhan memiliki belas kasihan terhadap mereka oleh karena mereka adalah umat-Nya. Dan Tuhan telah memegang perjanjian dengan nenek moyang mereka yang tentunya tidak akan pernah diingkarinya. Kesetiaan Tuhan tersebut menunjukkan integritasnya bahwa Ia adalah Allah yang memegang teguh perjanjian yang dibuatnya. Kita bisa membacanya di Mazmur 89 ayat yang ke-28. Nah, saudaraku, dalam Hakim pasal 2 ini minimal ada 2 pelajaran penting, yaitu mengenai kasih dan keadilan Allah. Nah, persoalannya kita atau orang sering mempunyai pandangan yang terlalu menekankan sisi kasih Allah dan kemudian mengabaikan sisi keadilan Allah. Padahal Alkitab dengan jelas mengungkapkan bahwa Allah yang adalah kasih bukan berarti Allah tidak pernah menghukum. Kasih dan keadilan Allah selalu berjalan seimbang dan tidak pernah terpisah-pisah. Nah, saudaraku, ada 3 poin yang akan disampaikan melalui bacaan kita. Yang pertama, ayat yang ke-6 hingga 15, dia menunjukkan tentang Allah yang adalah kasih, bukanlah Allah yang memanjakan. Bangsa Israel adalah bangsa yang mendapatkan hak istimewa daripada bangsa-bangsa yang lain. Bahkan Tuhan telah mengikat satu perjanjian terhadap nenek moyang bangsa Israel dimulai dengan Abraham. Nah, di dalam perjanjian itu terdapat berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu Israel. Nah, kemudian bukti kasih setia dan pemeliharaan Tuhan diawali ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, dan waktu itu banyak sekali mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan. Nah, untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang menyelamatkan dan memelihara mereka. Nah, sebagai umat Allah, mereka mendapatkan perlakuan khusus. Namun sesungguhnya, saudara, perjanjian Tuhan selain tidak bersyarat, tetapi juga mengandung syarat. Syaratnya yaitu jika mereka taat, maka mereka akan diberkati. Sedangkan jika tidak, mereka akan mendapat hukuman. Nah, berkaitan dengan kondisi umat Israel setelah meninggalnya Yosua, di mana umat Israel melakukan apa yang jahat dan melupakan Tuhan, itu khususnya ditegaskan pada ayat 10 dan 11, maka Tuhan harus menyatakan keadilannya. Ia tetap menjaga integritasnya sebagai Allah. Akhirnya, Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel dengan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Sehingga dikatakan dalam bacaan kita, mereka tertindas dan menderita melalui hal itu. Poin yang kedua, dinyatakan dalam ayat yang ke-16, belas kasihan yang diberikan pada umat yang sesungguhnya tidak layak. Nah, saudaraku, Tuhan adalah Allah yang mengerti keadaan dan kebutuhan umatnya. Ia mengetahui apa yang dirasakan umatnya ketika mereka sedang menderita. Nah, dalam konteks perikop tersebut,
walaupun Allah murka melihat kejahatan yang dilakukan oleh umatnya, yaitu mereka telah bersinah dengan menyembah berhala, namun Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepada umat Israel. Allah membangkitkan orang-orang yang dipilihnya untuk menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Ayat 16 menegaskan itu. Ia menyatakan pertolongannya di saat mereka betul-betul tak berdaya untuk menghadapi lawan-lawan mereka. Saudaraku, bangsa Israel sebagai umat tentunya harus memberikan respon kebaikan Tuhan ini melalui ketaatan terhadap segala perintahnya. Mereka harus bertobat dan kembali beribadah kepada Tuhan. Poin yang ketiga, saudaraku, jikalau pembacaan kita lanjutkan sampai pada ayat yang ke-23 dari ayat 17, dikatakan segala pelanggaran memiliki konsekuensinya. Dalam hal ini umat Israel telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Allah yang adil adalah Allah yang menghukum pada setiap pelanggaran yang mencoba mengabaikan kekudusan Allah. Hukuman Allah ada karena akibat dosa. Seorang yang bernama D.A. Carson mengatakan hukuman Allah adalah implikasi kekudusan Allah melawan dosa. Tuhan menghukum Israel dengan cara tidak mau menghalau musuh-musuhnya. Ya, ayat 21. Namun ini Tuhan punya tujuan. Ada satu tujuan Allah untuk mendidik bangsa Israel. Didikan itu diwujudkan melalui ujian, yaitu bangsa-bangsa di sekitarnya. Itu akan mempengaruhi mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Dan demikian ujian mereka, apakah mereka tetap setia atau tetap memegang akan imannya atau tidak. Nah, saudaraku yang kasih, bacaan kita mau menegaskan bahwa kemurtatan bangsa Israel menjadi penyebab datangnya ancaman atas negeri Kanaan. Secara gamblang dinyatakan dalam ayat-ayat di antara bacaan kita, yaitu ayat yang pertama hingga yang ketiga, atau pasal 2 ayat yang ke-20 hingga 22. Saudaraku, berkali-kali kita melihat Israel melanggar perjanjian, berpaling kepada ilah-ilah atau dewa-dewa orang Kanaan, yaitu Baal dan lainnya. Dan nyatakan begitu biasa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kekacauan dan gambaran buruk dalam kitab Hakim-Hakim ini disebabkan oleh dosa yang berulang-ulang. Ajaran kitab Hakim-Hakim ini menjelaskan bahwa umat Israel dapat hidup hanya dengan setia kepada Tuhan Allah. Sedangkan bila mereka meninggalkan Allah, mereka akan selalu mengalami kesukaran. Nah, akan tetapi saudaraku, bangsa Israel tetap tidak setia kepada Allah. Salah satu contoh ketidaksetiaan itu adalah dalam hal perkawinan. Dalam hukum Taurat, jelas dilarang perkawinan antaragama. Karena itu merupakan sesuatu yang berbahaya bagi umat Israel jika mereka kawin dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Mereka bisa dipengaruhi untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Jelas Ulangan pasal 7 ayat yang ketiga dan yang keempat menyatakan itu. Nah, zaman para hakim ada yang melanggar hukum tersebut. Dan akibatnya agama Yahudi dicampur baurkan
dengan agama suku yang ada pada saat itu. Nah, oleh karena ketidaksetiaan itu, bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa lainnya bisa tetap tinggal di tanah itu. Meskipun awalnya ada perintah kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mengusir bangsa Kanaan dan penduduk asli yang ada di tanah itu, agar hanya bangsa Israel lah yang menduduki tanah itu. Tetapi hal itu tidak terjadi karena ketidaksetiaan dan ingkar janjinya bangsa Israel, sehingga bangsa ini menindas mereka pada saat itu. Nah, saudaraku, ketidaktaatan umat Israel dipakai Allah sebagai sarana untuk mengajar mereka, sehingga mereka bisa lebih memahami tujuan Allah dalam memilih mereka dan mengadakan hubungan yang istimewa dengan mereka. Nah, ujian itu akan memperlihatkan kebenaran ganda, yakni bahwa Allah tetap setia memegang perjanjiannya meskipun umatnya tidak setia. Dan jika mereka berseru kepadanya, Dia akan menyelamatkan mereka. Allah adalah Allah yang penuh kasih sekaligus adil. Nah, dalam kasih-Nya, Ia memelihara dan menyelamatkan umat-Nya. Di sisi lain, saudaraku, keadilan Allah dinyatakan melalui hukuman kepada umat-Nya. Hukuman juga merupakan suatu didikan, dan didikan adalah satu bukti kasih Allah kepada umat-Nya. Kita bisa perbandingkan itu dalam surat Ibrani ayat pasal ke-12 ayat yang ke-6. Ketika Allah mengasihi bukan berarti Ia tidak menghukum. Dan sebaliknya juga, ketika Allah menghukum, Ia tidak pernah kehilangan kasih-Nya. Jadi kasih dan keadilan Allah itu selalu berjalan seimbang. Nah, saudaraku, persoalannya sekarang sehubungan dengan hari ulang tahun Yayasan Pendidikan IPB pada tanggal 1 Juli, Yayasan Kesehatan pada tanggal 4 Juli, dan Yayasan Diakonia GPB pada tanggal 5 Juli. Apa yang dapat kita implementasikan sebagai warga GPB yang bergereja dan berjemaat? Nah, saudaraku jemaat Tuhan, pada waktu yang lalu, kita yang gemar ber-WhatsApp tentu pernah disuguhkan cerita tentang gula merah sekilo. Kisah tentang seorang lelaki miskin menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota. Nah, singkat cerita, lelaki miskin yang hanya menjual gula merah itu ke salah satu toko dicurigai oleh pemilik toko, yaitu berat gula merahnya. Dan ternyata benar. Beratnya hanya yang tadinya dikatakan 1 kilogram, dia seberat 900 gram saja. Nah, lelaki miskin itu didatangi oleh pemilik toko karena merasa tertipu selama ini olehnya. Lelaki miskin ini hanya menundukkan kepalanya dan berkata, "Kami orang miskin. Kami tidak punya timbangan di rumah. Kami membeli beras di toko Bapak seberat 1 kilogram, dan itulah yang kami jadikan timbangan untuk menimbang gula merah kami." Nah, saudaraku, kita kadang melihat orang salah, tapi kita tidak menyadari ternyata sumbernya dari diri kita. Apalagi kalau yang
sumbernya justru pihak yang diharapkan, yang harusnya mengayomi, memberi perteduhan, memberi naungan. Nah, misalnya saja dalam kehidupan kita ber-GPIB, para presbiter, para pengurus, dan pelayan-pelayan di unit misioner, apalagi para pendetanya. Bagaimana kita menimbang? Bagaimana kita menilai orang lain? Ukuran itu pula lah yang akan dikenakan kepada kita nantinya. Yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, yayasan diakonia GPIB adalah wadah kesaksian yang hidupnya tergantung seperti ilustrasi lelaki penjual gula merah sekilo. Wujud pelayanannya tergantung dari sang sumber belas kasihan, para dermawan dan sahabat Tuhan Yesus. Nah, mari kita berkaca melalui perenungan atas firman Tuhan saat ini. Dikatakan kasih setia Tuhan. Sehingga ayat kunci, Allah adalah penyelamat umatnya. Jikalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, pilihlah menyembah Allah atau Baal yang hampir selalu menguasai diri kita. Nah, di sini para yang dituakan dapat mengajar atau memberi teladan. Saudaraku, hati-hati menjalankan hidup sebagai orang percaya. Karena kadang-kadang banyak pula dari antara kita berpaling, mengandalkan ilah dunia ini. Entah itu teknologi, entah itu kenikmatan dunia, dan juga kedekatan-kedekatan kepada sang sumber. Yang kita seolah-olah hanya mengharapkan dari mereka. Nah, kita menganggap hal-hal itulah yang berarti. Terkadang Tuhan menjadi nomor 2. Tuayan yang menyedihkan akan terjadi. Di mana anak cucu keturunan kita juga akan lebih percaya kepada berhala-berhala modern. Daripada mempercayai akan kemahakuasaan dari kasih Tuhan. Maka belajarlah dari firman Tuhan. Adakah kita orang-orang yang adalah penyembah daripada Allah? Atau kita menyembah ilah-ilah lain? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mewujud nyatakan kasih, tidak menunggu kau kaya dan sukses, berhasil atau gagal. Karena kasih selalu hadir di saat kau sedang di atas, atau kasih juga hadir saat kau sedang jatuh terpuruk. Mewujudkan kasih tidak menunggu kau siap atau tidak, karena kasih pasti akan selalu hadir kala kau siap atau tidak siap. Mewujud nyatakan kasih tidak mengenal engkau sedang sakit atau sehat, karena kasih itu selalu ada baik saat kau sehat juga ketika kau sedang sakit. Mewujud nyatakan kasih tidak menunggu kau dewasa atau kanak-kanak, karena kasih itu tidak mengenal usia.
kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sabda Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 40 demikian. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ketika kami menapaki hidup bersama gereja-Mu, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami mengucap syukur. Sungguh pun kami terus bergumul oleh karena pandemi COVID-19, kami merasakan tangan Tuhan justru menyentuh kami. Kami rasakan akan kasih sayang-Mu, sehingga kami pun mengingat akan penyertaan Tuhan, kebaikan-Mu lewat syukur hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, Yayasan Kesehatan yang boleh melangkah bersama dengan Engkau pada usia yang ke-18. Demikian juga Yayasan Diakonia GPB yang boleh menapakkan kaki bersama dengan kasih-Mu selama 26 tahun. Ya Tuhan, itu semua mau menandai bahwa sungguh pun kami didera dengan berbagai hal yang seringkali membawa kami dalam pergumulan. Ternyata ya Tuhan,
Engkau melalui kami, melalui ketiga yayasan yang Kau perkenankan berkarya dan bersaksi bagi Tuhan dalam gerejamu, kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami juga mewujud nyatakan sungguh menyembah Engkau. Kami merasakan sumber sukacita itu, kami teruskan. Sungguh pun Tuhan, kami terus juga bergumul sebagai warga GPIB, khususnya kami GPIB Jemaat Betel Bandung. Kami datang seraya mengucap syukur karena kasih Tuhan yang Kau nyatakan itu benar berlaku bagi kami. Ada banyak cobaan, ada banyak godaan, bahkan ada banyak rintangan, tetap membuat kami taat dan setia kepadamu. Oleh karena berbagai hal yang membuktikannya, Engkau bersama dengan anak-anak kami yang boleh menyelesaikan akan studi mereka. Engkau bersama dengan kekasih-kekasih kami yang juga boleh bersuka cita karena ulang tahun baik pribadi maupun juga pernikahan. Engkau bersama saudara kami yang boleh sembuh dan tetap dikuatkan, dihibur, sungguh pun berduka cita. Terima kasih ya Bapa di surga, itu semua karena penyertaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami tetap berdoa memohon kiranya kasih-Mu terus menyertai kami, terlebih negara dan bangsa kami, terlebih melalui pemerintah, dan khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, bahkan melalui gugus tugas menangani akan pandemi COVID-19 ini. Juga kami Gereja Tuhan GPIB dengan Satgas COVID-19 GPIB dan seluruh yang terkait, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga, ketika kami merenung firman-Mu yang mau menyatakan bahwa sungguh ya Allah, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Karena itu menghantar kami untuk masuk ke kehidupan yang baru, yang menunjukkan kesetiaan-Mu itu, dan kami taat kepadamu. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah ketika kami bertemu di hadapan-Mu mengucap syukur dan bermohon, Tuhan menolong kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, wujud yang paling nyata dalam hidup ini, saudaraku, ketika kita dapat memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah yang maha baik dalam hidup kita. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria.
Saudaraku jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Saudaraku, hati kita mudah berubah. Saat ditimpa beban berat, kita ingat untuk mencari pertolongan Tuhan. Tapi saat perjalanan hidup mulus, secepat kilat hati kita bisa berubah dan merasa tak lagi membutuhkannya. Meski demikian, Tuhan tetap melimpahkan kasih karunia-Nya dan menolong kita. Didikan pun tak jarang diberikannya dengan harapan agar kita tekun dan teguh. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, syukur dalam Kristus Tuhanmu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.